Akhirnya Mahfud MD paparkan bahwa Gibran bisa dimakzulkan tanpa seret Prabowo seperti kata-kata Jokowi. Terlebih jika terbukti Fufu Fafa milik Gibran dan dia juga benarkan apa yang sudah dilakukan para purnawirawan. Kini tinggal di DPR ini. Presiden atau wakil presiden bersama-sama atau sendiri-sendiri bisa dijatuhkan, bisa diberhentikan dalam dimakzulkan, istilahnya ya, kita pakai istilah dimakzulkan, bisa dimakzulkan. Itu istilah resmi dalam masa jabatannya. Seberapa kuat argumentasi hukum yang disampaikan oleh Forum Purnawirawan Prajurit TNI dalam hal pemakzulan wakil presiden? Menurut saya argumentasi hukumnya kuat. Bisa presiden dan wakil presiden jatuh secara terpisah. Kalau Fufu Fafa itu benar diungkap dan benar itu menyangkut Gibran, itu sudah jadi alasan yang sangat kuat. Jika presiden berhalangan tetap atau diberhentikan atau dimakzulkan atau apa, maka MPR memilih wakil presiden dari dua calon yang diajukan oleh presiden. Bahwa wakil presiden telah melanggar hukum atau tidak memenuhi syarat menjadi wakil presiden, ya, versi dari Purnawirawan TNI. Sejauh ini kan banyak sekali bukti yang mengarah ke sana dan itu tembus logika yang wajar, ya, bahwa memang ada korelasi yang sulit dihindari bahwa antara akun Fufu Fafa dengan Pak Wakil Presiden punya ikatan di masa lalu, ya. Tapi di Fufu Fafa agak berat dia minta maaf, Bang, karena ketika dia jadi Wakil Presiden dia menyatakan itu bukan akun dia. Ada perbuatan berbohongnya. Presiden, Wakil Presiden, Menteri-Menteri nggak boleh berbohong, Bang. Ini mumpung Wakil Presiden tidak punya partai sebenarnya, harusnya ini proses lebih mudah. Kalau istilah konstitusi itu ya, pasal 7A hasil amandemen, presiden dan atau wakil presiden dapat diberhentikan dalam masa jabatannya apabila diduga terlibat 5 hal. 4 hal pelanggaran hukum, 1 hal perbuatan tercela, 1 hal lagi keadaan. Jadi apa itu? Apa saja, Pak? Ya. Apa saja itu? 1, melakukan pengkhianatan terhadap negara, ya, terhadap negara Pancasila NKRI. Yang kedua, terlibat korupsi, penyuapan, kemudian kejahatan berat. Kejahatan berat itu biasanya disamakan dengan kejahatan yang diancam dengan 5 tahun ke atas. Lalu perbuatan tercela. Perbuatan tercela itu ya sesuatu yang dapat merendahkan martabat, perilaku, tutur kata. Itu bisa dengan mudah terkena kepada siapapun itu, Pak, ya? Iya, bisa mudah. Makanya itu nanti dinilai politik soal perbuatan tercela itu. Kepala pemerintahan di Thailand dulu dipecat, dianggap melakukan perbuatan tercela. Karena apa? Ikut lomba masak dan menang. Ya. Dipecat oleh Mahkamah Konstitusi. Masuk kategori perbuatan tercela itu? Itu tercela bagi seorang kepala pemerintahan. Waktu itu Perdana Menteri kan kepala pemerintahnya. Muncul harapan saya DPR tidak pasif. Kan harusnya DPR memanggil para purnawirawan. Kenapa? Harus aktif, ya? Ya, harus aktif. Ini yang kirim surat bukan kaleng-kaleng kan, bukan warga negara biasa, tapi orang yang pernah mengabdikan dirinya melindungi Republik dalam bidang pertahanan. Nah, mestinya dipanggil, didengarkan kenapa kemudian ada usulan dari purnawirawan soal wakil presiden itu. DPR juga setelah itu kalau memang argumentasi para purnawirawan kuat, harusnya menuliskan usulan mereka dan ditandatangani 25 orang untuk dibawa ke paripurna DPR agar menjadi usul DPR memberhentikan wakil presiden yang nanti harus dulu ke Mahkamah Konstitusi, Bang, yang dalam bangsa undang-undangnya memeriksa, mengadili dan memutus apakah usul pendapat DPR soal berhentinya wakil presiden itu sesuai dengan kehendak Undang-Undang Dasar 1945. Ini cara-cara yang benar menurut konstitusi, di mana mereka rapat, membuat tuntutan, lalu membuat surat resmi, lalu menyampaikan kepada lembaga resmi aspirasi mereka. Benar atau tidak cara-cara seperti ini? Menurut saya benar, dan itu lebih elegan, ya, karena dilakukan tidak secara sembunyi-sembunyi,
dengan kasak kusuk yang tidak sehat, tapi dinyatakan secara resmi. Sebagai warga negara atau himpunan warga negara, para pensiunan yang tergabung dalam forum ini berhak melakukan itu, seperti halnya hak yang pernah dilakukan oleh warga masyarakat lain. Mereka memang purnawirawan TNI, mereka memang anggota forum angkatan atau matra di TNI, tetapi mereka tidak harus sama dengan induknya dalam menggunakan hak politik ini. Mungkin dalam hal-hal yang sifatnya umum atau dalam hal-hal tertentu mereka bisa sama, tapi kalau menyangkut hak politik mereka bisa berbuat sendiri. Itu masing-masing individu menentukan hak politik dan itu mereka. Sah daripada bikin semacam taruhlah ya video atau TikTok atau apapun yang tidak jelas sumbernya. Pertanyaan besarnya begini secara politik. Siapakah yang akan diuntungkan secara politik jika wakil presiden terbukti melanggar hukum dan tidak lagi memenuhi syarat menjadi wakil presiden? Partai di parlemen, Bang. Karena mereka akan berpotensi mengajukan atau mengusulkan atau menyetujui usul yang diajukan presiden terhadap dua calon wakil presiden di kemudian hari. Ya bisa saja kan partai-partai isinya orang partai-partai mereka begitu ya. Yang tentu saja secara politik itu menguntungkan. Belum lagi support publik yang sangat tinggi ya, karena wakil presiden dianggap publik tidak terlalu mumpuni menjadi ban serap ketatanegaraan kita dalam pemerintahan presidensial. Ini kata Mahfud MD soal pemakzulan Gibran. Mantan Menko Polhukam Mahfud MD turut merespon soal tuntutan Forum Purnawirawan TNI yang menuntut pemakzulan Gibran dari jabatan Wakil Presiden. Kata Mahfud MD, pemakzulan Gibran bisa dilakukan tapi itu secara teori hukum ketatanegaraan, namun secara politik sulit. Mahfud MD menjelaskan secara hukum ketatanegaraan diatur tentang syarat pemakzulan Presiden dan Wakil Presiden apabila melakukan 5 pelanggaran berat. Pelanggaran itu diantaranya korupsi, penyuapan, pengkhianatan, tindak pidana berat dan perbuatan tercela. Akan tetapi dalam politiknya pemakzulan selalu sulit dilakukan karena melibatkan proses politik. Tapi jika negosiasi secara politik maka sulit. Hal ini dikarenakan memerlukan lebih dari setengahnya atau sekitar 380 anggota DPR yang harus setuju pemakzulan dilakukan. Kendati 2/3 dari DPR sudah setuju dilakukan pemakzulan, Mahfud menerangkan bahwa prosesnya masih harus berlanjut dengan dibawa ke Mahkamah Konstitusi untuk meminta putusan konfirmasi. Apabila MK mengonfirmasi benar adanya tidak kesalahan dari pihak yang dimakzulkan, maka putusan dikembalikan ke DPR untuk disidangkan. Adapun Forum Purnawirawan TNI mengajukan sebanyak 8 tuntutan, salah satunya pemakzulan Gibran. Pernyataan sikap itu ditandatangani sejumlah purnawirawan termasuk Jenderal TNI Fahrul Razi, Jenderal TNI Tios Sudarto, Laksamana TNI Slamet Subijanto, Marsikal TNI Hanafi Asnan, dan ada juga Wapres ke-6 Jenderal TNI Tri Sutrisno.